Ya, menurutku sih karena kan memang ada avenue-nya dan kan memang kalau boleh. Dan kalau misalnya berkaca keputusan Mahkamah Konstitusi kan ada 3 yang memang dissenting opinion. Iya. Dan kemudian ada juga analisa yang mengatakan 3 dissenting opinion ya berarti ya memang ada yang tidak beres nih dalam proses pemilu kemarin. Buktinya 3 dari 8 mengatakan hal seperti itu. Jadi menurutku sih ya wajar saja, apalagi kan tidak mengadang-ada nih. Ini proses yang memang dimungkinkan oleh hukum. Jurnalis Najwa Shihab memberikan opininya terkait dissenting opinion. Awalnya, Najwa Shihab membahas tentang putusan Mahkamah Konstitusi. Hasilnya, MK menolak gugatan yang diajukan kubu Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dan juga Ganjar Pranowo Mahfud MD. Meskipun begitu, ada 3 hakim yang menyatakan dissenting opinion atau perbedaan pendapat. Ketiga hakim tersebut adalah Saldi Isra, Eni Nurbaningsih, dan Arif Hidayat. Nih, kan tetap ada suara-suara bahwa dissenting opinion yang kemarin 3 dari hakim itu tuh akan membuat legitimasi presiden dan wakil presiden terpilih ini tercederai, ternodai karena dissenting opinionnya kenceng loh, walaupun putusannya tidak bilang diskualifikasi dan bilangnya seharusnya ada pemungutan suara ulang. Tapi kalau kita baca pertimbangannya itu kan jelas. Mereka 3 hakim itu percaya Presiden Jokowi cawe-cawe. 3 hakim itu bilang ini nepotisme. 3 hakim itu bilang aparat negara dikerahkan untuk membantu. Dan itu tuh terekam di Mahkamah Konstitusi dalam catatan negara. Dissenting opinion yang tidak pernah ada sebelumnya. Dan orang bilang ya ini legitimasinya nggak sepenuhnya kokoh nih. Prosesnya bermasalah. Menurut Najwa, munculnya dissenting opinion tersebut menandakan bahwa Pilpres 2024 tidak baik-baik saja. Artinya dengan dissenting opinion tersebut, legitimasi Prabowo Gibran bermasalah. Ketika hakim memberikan opini keras terhadap cawi-cawi Jokowi, dari nepotisme hingga pengerahan aparatur sipil negara, hal itu menjadi catatan buruk bagi negara dan akan dikenang sebagai pemilu yang cacat dalam sejarah Indonesia. Saya kira soal dissenting yang didiskusikan dari tadi ini kan semacam kalimat yang sebenarnya cukup bersayap ya. Satu sisi ini kan sebenarnya tidak mengubah apapun. Ya semacam harapan palsu. Kalau mau jujur sebenarnya publik kan berharap MK itu kan menerima secara keseluruhan. 8 hakim itu menerima. Nah, yang itu yang saya sebut palsu. Ini yang kemudian saya sebut angin surga yang tidak mampu mengubah apapun. Dissenting itu? Iya, tidak mengubah apapun dan hanya angin surga bagi kelompok-kelompok yang selama ini merasa kalah dan dizolimi dalam pemilu, terutama kubu 1 dan 3. Hal senada juga diungkapkan oleh pengamat politik Adi Prayetno. Ia mengatakan bahwa dissenting opinion tersebut hanyalah angin surga atau harapan palsu karena tidak mengubah apapun. Adi Prayetno kemudian menerangkan jika dissenting opinion tersebut menebalkan keyakinan masyarakat bahwa pemilu 2024 tidak baik-baik saja, ada cawi-cawi Jokowi dan juga pembagian bansos yang mengubah pilihan masyarakat. Tapi kabar baiknya adalah dissenting ini kan menebalkan satu keyakinan bahwa hasil pemilu di 2024 ini tidak baik-baik saja. Bansos itu adalah faktual menurut 3 hakim berpengaruh untuk mengubah perilaku orang. Oke, saya soal aparatus kekuasaan yang dikendalikan itu secara faktual diakui oleh 3 hakim itu terbukti dalam pemilu di 2024. Yang saya khawatirkan justru pemilu kita ini kan soal menang-menangan. Jadi dengan cara apapun sekalipun curang yang penting menang. Karena pembuktiannya itu sulit untuk dilakukan di Mahkamah Konstitusi. Oke. Dan jangan sampai itu terulang. Saya kan belum selesai nih. Silakan.